Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yaitu Xiaomi Note 5 Pro. Dengan kondisi handphone ini, cerita dari pelanggan saya yang punya handphone ini, katanya kalau dinyalakan bisa, namun selang beberapa detik belum sampai loadingnya selesai itu handphone tiba-tiba mati sendiri, teman-teman. Oke, seperti inilah saat saya mencoba untuk menyalakan handphonenya. Handphone menyala, sempat loading untuk Xiaomi-nya dan keluar loading Android-nya, tapi lalu tiba-tiba mati sendiri seperti ini, teman-teman. Oke, kita akan coba untuk pancing menggunakan charger di angka berapa persen untuk baterainya. Oke, untuk baterainya terlihat jelas ya teman-teman, di angka 97% teman-teman. Sekarang sudah naik di angka 98%. Jadi untuk baterainya ini masih banyak dan hampir full di angka 98%. Kita coba untuk menyalakan infonya. Oke, kita nyalakan lagi karena posisi baterai di angka 98%. Tapi tetap saja jika dinyalakan hanya loading sebentar lalu tiba-tiba mati sendiri. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengetes menggunakan charger sambil kita menyalakan infonya, teman-teman. Oke, baterainya saya coba untuk berdekat di angka 99% dan sekarang sudah 100%, teman-teman. Oke, saya coba untuk menyalakan infonya sambil kita colokkan chargernya. Jadi untuk menyalakan infonya sambil kita cas, teman-teman. Dan terlihat jelas kalau handphone ini sudah bisa menyala kalau sambil kita pancing menggunakan charger. Jadi sambil menggunakan charger handphone bisa menyala dengan normal. Tapi sekarang kita akan coba untuk cabut yaitu chargernya, apakah bisa bertahan lama untuk menyala atau tidak. Dan selang beberapa detik handphone tiba-tiba mati dan restart sendiri seperti ini, teman-teman. Tiba-tiba mati, keluar logo MI dan kembali loading lagi. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi kalau handphone ini sambil kita cas itu bisa menyala dengan normal. Namun apabila kita lepas chargernya, handphone tiba-tiba mati dan restart sendiri. Ini kejadiannya hampir sama dengan tutorial yang kemarin, yaitu di handphone Xiaomi Note 8, teman-teman. Karena baterai ini positif di cas itu bisa 100%, namun dinyalakan tidak mau menyala dengan normal tanpa charger. Apabila kita charger kita lepas, handphone tiba-tiba mati sendiri. Jadi tergantung ketergantungan sama charger ya teman-teman. Kalau tanpa charger tidak bisa menyala dengan normal. Oke, untuk handphone ini kita bongkar dan terlihat jelas untuk baterainya masih rapi dan ramping, belum ada yang seperti kembung atau melembung ya teman-teman. Jadi baterainya itu masih kira-kira masih bagus lah, belum melembung sama sekali. Sekarang kita lepas untuk di bagian fleksibel yaitu sidik jari. Untuk melepas yaitu baut yang menutupi fleksibel konektor baterainya. Oke, kita lepas untuk penutupnya dan kita lepas untuk soket fleksibel baterainya. Oke, langkah selanjutnya kita akan melepas yaitu baterainya dulu, teman-teman. Oke, ada stiker untuk perekat baterainya, kita lepas dulu.
Apabila untuk melepasnya masih ada yang nempel di bagian tengah, kita menggunakan gagang pinset yang tumpul dan tipis ya teman-teman. Saran saya untuk mencongkelnya, karena tidak saya menggunakan minyak alias dengan cara manual, perhatikan di bagian letak fleksibelnya. Apabila letak di fleksibel itu ada di tengah, kita di bagian pinggir untuk mencari celah, yaitu mencongkel di bagian baterainya. Untuk mencongkelnya usahakan pelan-pelan saja teman-teman, karena tidak menggunakan minyak. Karena kenapa saya tidak menggunakan minyak? Karena kalau kebanyakan minyak atau mungkin nggak sengaja minyak itu merambat ke bagian lubang celah fleksibel LCD, itu bisa menyebabkan LCD kemasukan minyak dan akhirnya LCD-nya pun ikut cacat kemasukan minyak teman-teman. Kalau saran saya, apabila kesulitan dengan cara manual untuk mencongkelnya, dipanasi dulu menggunakan alat separator dengan posisi LCD-nya tengkurap ya teman-teman. Jangan langsung ke bagian LCD-nya dipanasin. Jadi untuk memanasi baterainya di bagian yaitu LCD-nya dulu. Oke, ini adalah posisi yang saya tunjuk adalah fase baterai ya teman-teman, atau bisa disebut sekring pada baterai. Dan di trik kali ini saya menggunakan kabel jumper teman-teman, atau kabel kawat tembaga yang kecil untuk kita sambungkan atau trik jumper seperti ini, tanpa saya melepas atau mencopot ataupun mencongkel di bagian fasenya. Jadi untuk di bagian fasenya kita langsung jumper dari pin kaki yang kanan atau di atas maupun di kiri atau di bawah, kita sambungkan ya teman-teman, tanpa kita lepas fasenya. Jadi langsung kita tumbukin menggunakan kabel jumper. Apakah bisa menyala dengan normal dengan teknik ini tanpa kita ganti fase yang baru atau fase dari kanibalan, melainkan fase masih tetap utuh di bagian fleksibel baterainya. Langsung kita jumper saja teman-teman. Oke, sekarang kita nyalakan tanpa menggunakan kabel charger, dan alhamdulillah tanpa kita hubungkan menggunakan charger bisa menyala dengan normal teman-teman. Jadi alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal atau tidak, kita harus mengetes lebih dalam. Kita coba untuk foto, yaitu menggunakan lampu flash, apakah bisa atau tidak. Jika bisa, otomatis baterai ini masih bagus dan sehat teman-teman. Hanya saja kendalanya di bagian fase yang bermasalah, atau bisa disebut juga sekring pada baterai. Jadi saya coba untuk perlihatkan lebih dekat bagian fase yang setelah saya jumper seperti ini teman-teman. Oke, terlihat jelas ya. Jadi untuk komponen fasenya masih nempel, langsung saya tumpukin menggunakan trik jumper atau menggunakan sambungan kabel tembaga seperti itu. Jadi tanpa kita ganti, hanya pakai trik jumper saja tanpa kita otak-atik atau kita lepas fasenya, alhamdulillah bisa menyala dengan normal. Sekaligus saya pancing menggunakan kartu SIM, alhamdulillah bisa normal. Jadi tidak ketergantungan sama charger ya teman-teman. Saya coba untuk melepas chargernya, alhamdulillah baterainya bisa mengisi dengan normal dan sinyalnya pun bisa keluar 4G. Masih tetap handphone menyala dengan normal menggunakan kuota data, dan sekaligus kita sambil mengecek di bagian fungsi kamera. Apabila baterai ini itu boros atau drop, otomatis jika kita menggunakan kamera sambil menggunakan fungsi lampu flash, itu otomatis baterai bisa langsung mati sendiri dan restart sendiri. Jadi alhamdulillah tidak mati lagi infonya, bisa menyala dengan lama dan bisa menyala dengan normal. Alhamdulillah pengisian baterainya pun juga normal teman-teman. Oke, untuk teknik yang kemarin yaitu di bagian Xiaomi Note 8 hampir sama kerusakannya dan hampir sama
penangannya, cuma bedanya untuk Xiaomi Note 8 yang kemarin itu kerusakannya di bagian fase. Saya ganti dari fase fleksibel baterai kanibalan teman-teman. Jadi untuk teman-teman para sahabatku pemula, jika kalian menggunakan trik jumper seperti ini itu juga boleh, tapi lebih baik diganti komponen fasenya apabila kalian punya baterai bekas fase yang cocok. Apabila tidak ada atau tidak punya stok baterai kanibalan untuk penggantian fase, ya boleh dicoba untuk mengerjakan dengan teknik jumper seperti ini. Oke. Sekarang kita akan coba untuk rakit kembali baterainya. Saya kasih double tip untuk perekat bawah baterai agar baterainya bisa merekat ke bagian tulangan tengahnya. Oke, kita presisikan baterainya dan kita akan pasang baterainya dan kita rakit kembali. Sebelum kita kasihkan ke pemilik handphone atau sebelum kita konfirmasi handphone ini sudah jadi atau belum, kita harus mengecek lebih dalam. Alangkah baiknya kita cek lebih lama untuk segala fungsi handphone ini bisa hidup dengan normal atau bisa kembali mati atau tidak, dan bisa kembali restart lagi atau tidak. Kita harus mengecek terlebih dahulu untuk memaksimalkan pengerjaan teman-teman. Jadi alhamdulillah saya kasih kartu SIM 4G nya sudah keluar dan baterainya pun tidak ketergantungan sama charger. Jadi tanpa kita colokkan charger, handphone bisa menyala dengan normal. Sekarang saya akan coba untuk mengecek di bagian persentase baterainya. Di angka 78% dengan posisi sinyal 4G keluar ya teman-teman. Oke, kita akan tunggu sebentar hingga pengisiannya bisa mengisi. Oke, persentase baterainya di angka berapa persen? Saya coba untuk cek. Daya cepat alias pengisian daya cepat support ya teman-teman. Untuk baterainya sudah naik di angka 82%. Dan alhamdulillah untuk teknik pengerjaan yaitu memperbaiki fase baterai yang bermasalah di Xiaomi Redmi Note 5 ini sudah berhasil dengan teknik yaitu pengerjaan menjember di bagian fasenya atau menyambungkan fase yang jalurnya putus atau tidak terhubung fasenya teman-teman. Oke, kita cek terlebih dalam untuk memaksimalkan pengerjaan. Alhamdulillah untuk tanpa kita menggunakan sambungan charger, handphone bisa menyala dengan normal teman-teman. Alhamdulillah sudah sukses semua dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman para sahabatku pemula semuanya. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, share, dan komen. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.